Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Dhani Saputra akan menjelaskan materi tentang otomatisasi Red Hat Enterprise Linux dengan Ansible pada poin 10.5 yaitu lab membuat peran atau create roles. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah play yang akan mengatur peran ke server b.lab.example.com dan server c.lab.example.com. Perintah pertama yang akan kita eksekusi adalah perintah lab start review -cr4. Di sini kita paste untuk menginstal labnya. Sembari menunggu, di sini ada beberapa spesifikasi, yaitu pertama direktori review CR4 ini adalah proyek Ansible Anda untuk aktivitas. Kedua, kita diminta untuk mengubah playbook ansible-httpd.yaml di direktori proyek menjadi peran baru bernama Ansible-httpd. Peran baru ini harus dibuat pada direktori home student review CR4 roles Ansible httpd. Kita diminta untuk menyalin semua variabel, tugas template, file, dan pengendali yang digunakan dalam playbook ke dalam file direktori yang sesuai dalam peran baru. Salinan variabel playbook dalam file roles Ansible httpd default main.yaml. Selanjutnya kita diminta memperbarui berkas meta/main.yaml ke dalam peran dengan konten berikut: variabel pengarang dengan nilai pelatihan Red Hat, variabel keterangan dengan nilai contoh peran untuk RH294, variabel perusahaan dengan nilai Red Hat, dan lisensi dengan nilai BSD. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengedit roles ansible-httpd/readme.md sehingga menyediakan informasi sebagai berikut. Di sini ada Ansible httpd dengan contoh peran Ansible, variabel peran ada web package yaitu paket RPM, web service yaitu layanan sistem, web config file yaitu jalur ke file konfigurasi utama, web root yaitu jalur ke file index.html, dan web FV service yaitu layanan firewall. Ketergantungan menggunakan bahasa Indonesia. Contoh buku panduan di sini ada host server dan peran ansible.httpd. Lisensi ada BSD dan informasi penulis yaitu Red Hat. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus beberapa direktori dan file yang tidak digunakan. Terakhir, kita diminta untuk membuat sebuah playbook set.yaml di mana playbook ini akan menjalankan peran baru yaitu Ansible httpd pada host terkelola dalam grup web dev. Dan yang terakhir kita akan menjalankan playbook site.yaml tersebut. Di sini install paketnya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pertama yaitu membuat Ansible http.yaml. Kita diminta untuk masuk ke direktori review CR4 dengan perintah cd garing review -cr4. Setelah masuk, kita diminta untuk membuat sebuah subdirektori dengan nama roles. Perintahnya adalah mkdir spasi -v spasi roles. Selanjutnya
kita akan menggunakan Ansible Galaxy Command untuk membuat direktori dengan struktur Ansible HTTPD role di dalam subdirektori roles. Di sini kita masuk ke direktori roles dulu menggunakan perintah cd spasi roles. Selanjutnya kita akan menginstal Ansible -galaxy spasi role spasi init spasi Ansible -httpd. Setelah sukses, kita diminta untuk masuk ke direktori tersebut dengan perintah cd spasi titik 2 kali. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan command tree untuk melihat struktur dari roles tersebut dengan perintah tree spasi roles. Di sini ada roles dengan Ansible HTTPD, variable default isi main.yaml, variable files kosong, variable handlers isi main.yaml, variable meta isinya main.yaml juga. Ada readme.md file. Selanjutnya ada variable task isinya main.yaml, variable template kosong, variable test isinya inventory dan test.yaml, dan terakhir ada variable vars dengan nilai main.yaml. Lanjut ke poin kedua. Di sini kita diminta untuk mengcopy semua variabel, task, template, file, dan handler ke dalam file new role atau yang terbaru. Di sini kita akan mengcopy variabel ansible http.yaml ke dalam di file role ansible-httpd garing default garing main.yaml. Sini kita kopas perintahnya dengan membuat laptop ini ngelek. Dengan perintah vim kita kopikan yang sudah dipaste tadi. Di sini kita diminta untuk mengisikan roles Ansible httpd default main.yaml dengan isian seperti ini. Kita kopas dulu agar tidak ada kesalahan. Kita hapus saja isi sebelumnya, kita kopas. Kemudian di sini kita membuat web paket atau isiannya web service httpd web config etc httpd con httpd.conf dan web root var www.html index.html dan web fv service http. Kita simpan dengan escape -2 wiki. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengcopy httpd konfigurasi pada template httpd.conf.j2 ke dalam direktori roles ansible httpd template. Perintahnya cp spasi backslash, kita enter, kemudian copy lagi baris kedua yaitu -v template garing httpd con roles ansible httpd template. Langkah selanjutnya kita juga diminta untuk mengcopy task yang ada di ansible-httpd.yaml ke dalam roles garing ansible-httpd garing task garing main.yaml. Kita copy dulu
direktorinya dan membuat dengan vim spasi paste yang sudah di copy tadi, kita insert. Dia akan mengikuti codingan yang sudah tersedia. Ini kita hapus agar aman dari kesalahan. Paste di sini kita mempunyai paket install dengan ansible built-in.dnf, nama web paket, status terbaru. Kedua ada service start dengan ansible built-in service, dan seterusnya. Jangan lupa kita simpan. Lanjut, kita juga diminta untuk mengcopy file index.html ke dalam direktori roles ansible-httpd files. Kita tinggal copy dulu. Ini dengan cara kita copy perintah cp untuk mengcopy. Lanjut ke baris kedua, kita paste -v spasi file index.html spasi roles ansible-httpd file. Ini gunanya ini artinya kita mengcopy file yang ada di files index.html ke dalam roles ansible-httpd.file. Kita enter saja. Setelah selesai, kita juga diminta untuk mengcopy handlers yang ada pada file ansible-httpd.yaml ke dalam file roles ansible-httpd handlers main.yaml. Caranya kita copy dulu direktorinya atau filenya, kita vim dan spasi roles ansible-httpd handler main.yaml. Kita isikan dengan codingan yang sudah ada. Kita hapus untuk menghindari kesalahan. Di sini kita mempunyai handlers untuk file ansible-httpd dengan nama restart httpd, variable ansible built-in service dengan nama web service dengan status terbaru. Kita keluar dan menyimpan. Lanjut, di sini kita diminta untuk mengupdate file roles ansible-httpd meta main.yaml. Kita buka dulu filenya. Kita pastikan. Di sini kita diminta untuk mengganti value dari author dengan isi Red Hat Training. Sini kita insert author yang your name ini kita ganti dengan Red Hat Training. Kemudian description kita ganti menggunakan RH294. Kemudian variable company kita ganti dengan Red Hat. Dan terakhir lisensi, kita akan disuruh mengganti lisensi
Ini kelebihan hapus, kita tag dulu dengan isian BSD. Setelah selesai kita escape, simpan dengan wiki. Selanjutnya kita diminta untuk mengedit file roles ansible httpd readme.md. Kita kopas dulu. Di sini karena informasinya cukup panjang, mungkin ini akan memakan waktu untuk menghapus semua isiannya. Kita hapus dulu sampai semua benar-benar bersih. Mohon bersabar, ini isiannya cukup banyak dan tidak bisa dihapus sekaligus. Kita hapus secara perlahan. Kita pastikan isiannya, yaitu ada Ansible HTTPD dengan roles variable web packet, web service, web config file, web root, dan web fw service. Dependensi tidak ada, playbook host server, role Ansible, lisensi BSD, dan informasi author Red Hat. Kita keluar dan menyimpannya. Selanjutnya di poin kelima, di sini kita diminta untuk menghapus direktori yang tidak digunakan dari new role atau role barunya. Di sini pertama kita akan menghapus role ansible -httpd var dengan perintah rm spasi -rpv roles ansible httpd var ini akan menghapus direktori roles ansible httpd vars. Sini sudah sukses terhapus. Kemudian kita juga diminta untuk menghapus direktori ansible httpd test. Kita hapus dengan menggunakan perintah rm -rpv roles ansible httpd test. Selanjutnya di direktori ini kita diminta untuk membuat sebuah playbook dengan nama set.yaml. Membuat dulu file set.yaml. Isian dari file ini ada nama apply ansible http role dengan host web dev roles ansible.-httpd. Kita simpan. Dan sebelum kita menjalankan, alangkah baiknya kita mengecek tree roles tersebut. Dari awalnya yang banyak direktori yang tidak digunakan, setelah kita hapus direktori test dan direktori var-nya, di sini sudah sukses terhapus. Hingga menyisakan 7 direktori dengan 7 file. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita menjalankan playbook set.yaml yang kita buat tadi untuk menjalankan konfigurasi new role yang sudah kita buat. Sini kita paste dengan cara paste perintah runningnya, yaitu ansible -navigator spasi run spasi -m spasi stdout spasi site.yaml. Enter.
Di sini Play sudah berhasil berjalan dengan tasknya adalah server B dan server C. Task pertama Ansible HTTP paket install yaitu sukses di server B, server C. Task kedua deploy konfigurasi file atau mendeploy konfigurasi. Tugas ketiga indeks HTML. Tugas keempat web port open dan running handlernya juga sudah selesai semua. Selanjutnya pada bagian evaluasi kita diminta untuk mengkoreksi semua pekerjaan kita yang sudah kita lakukan tadi dengan perintah lab grade review minus CR4. Di sini kita paste dan enter untuk menjalankan. Di sini ada grading labnya. Cek lab system sukses. Verify directory home student all Ansible HTTPD sukses. Di sini ada verifikasi default main.yaml, verify template HTTPD conc2 sukses juga, handler sukses, meta sukses, var remove test directory, site.yaml playbook membuat mengubah konfigurasi template HTTPD con sampai dengan semua sudah sukses. Setelah sukses di sini kita diminta untuk menjalankan lab finish review minus CR4 yang gunanya untuk membersihkan semua pekerjaan yang telah kita lakukan tadi agar tidak mengganggu konfigurasi selanjutnya. Sini kita tunggu sampai sukses. Ya, ini sudah sukses. Mungkin sekian dari saya, Ahmad Dhani Saputra, tentang materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.